yang menghalau keburukan dengan kebaikan, menerangi dunia bagaikan bulan terbebas dari awan. Keyakinan adalah awal dari berbagai praktik kebaikan. Tetapi, keyakinan tanpa kebijaksanaan dan welas asih bisa berakhir menjadi keburukan. Bahkan, beberapa kejahatan justru dilakukan oleh mereka yang memegang teguh keyakinan secara keliru. Seperti kasus kekerasan di kerajaan Kosala. Pelakunya adalah seorang pemuda yang meyakini gurunya secara membuta. Setelah bertemu dengan Sang Buddha, ia kembali pada kebaikan, bahkan merealisasi kesucian. Dahulu kala di zaman Sang Buddha, ada seorang pemuda bernama Ahimsaka. Ahimsaka merupakan mahasiswa pandai dari Universitas Takkila. Ia kemudian menjadi murid kesayangan gurunya karena kepandaiannya. Temannya yang merasa iri kemudian menyebarkan fitnah bahwa ia ingin melangkahi sang guru dan berselingkuh dengan istrinya. Karena termakan fitnah, gurunya meminta 1000 jari sebagai syarat untuk menuntaskan pembelajarannya. Ini hanyalah siasat agar ia bisa meninggal tanpa dibunuh oleh gurunya. Dahulu, Ahimsaka tidak mau menyakiti pihak lain. Karena rasa bakti kepada gurunya, ia merampas banyak kehidupan. Jari mereka dibuat untaian sehingga dijuluki sebagai Anggulimala. Anggulimala adalah si untaian jari. Pihak kerajaan mengirim pasukan untuk menangkapnya. Ibunya yang mengetahui hal ini kemudian pergi ke hutan untuk menyadarkan anaknya. Akan tetapi, ia malah diburu sebagai penggenap jari ke-1000. Sang Buddha mengetahui bahwa Anggulimala memiliki potensi mencapai kesucian di kehidupan ini. Meskipun begitu, kesempatan ini akan lenyap apabila ia membunuh ibunya. Kemudian Sang Buddha lalu pergi ke hutan. Melihat kedatangan Sang Buddha, Anggulimala mengubah sasarannya. Sambil menghunus pedang, ia berlari ke arah beliau yang sedang berjalan dengan tenang. Namun, ia tidak mampu mendekati beliau meski berlari dengan sekuat tenaga. Karena kelelahan, ia berhenti dan meminta Sang Buddha untuk berhenti. Sang Buddha bersabda saat berjalan, "Aku telah berhenti, kamu berhentilah." Bingung atas pernyataan ini, ia meminta penjelasan. Setelah memahami maksud dari berhenti adalah berhenti melakukan kekerasan, ia membuang senjatanya dan bertekad untuk menjadi seorang biku. Sikap welas asih Bante Anggulimala nampak jelas ketika ia ingin menolong seorang ibu hamil. Melalui pernyataan kebenaran, ia berhasil menyelamatkan ibu dan bayinya. Awalnya, Bante Anggulimala sangat sulit bermeditasi karena teringat dengan masa lalunya yang kelam. Namun, dengan ketekunan mengikuti petunjuk Sang Buddha, beliau berhasil merealisasi kesucian tertinggi. Meski sudah menjadi orang suci, masih ada warga yang belum bisa menerima keberadaan Bante Anggulimala. Beliau diserang saat menerima dana makan. Bante Anggulimala mengalami luka parah, jubahnya sobek, mangkoknya pecah. Beliau kembali ke wihara, kemudian bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha membesarkan hatinya agar menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Ini
ini adalah akibat perbuatan buruknya di masa lampau. Walau demikian, tidak ada kebencian yang tersisa di dalam hatinya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa keyakinan tanpa kebijaksanaan dan sikap welas asih bisa berujung pada keburukan. Akibat keburukan itu akan mengejar pelakunya. Seandainya kita melakukan kesalahan, segeralah untuk berbenah, agar gelapnya masa lalu tidak menghalau terangnya masa depan. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.